Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, saya Diana Vitasari dan teman saya Angel Safriana dan Yoni Ramadhani dan Ria Aryani. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang materi Consumer Definition Making Process. Nah, yang pertama yaitu Step in Consumer Definition Making Process. Yang pertama ada Problem Recognition, yang kedua Information Search, yang ketiga Evaluation of Alternative, yang keempat Process Definition, yang kelima Post Process Evaluation. Nah, yang pertama Problem Recognition. Proses pembelian dimulai saat konsumen menyadari adanya kebutuhan. Masalah biasa muncul karena kehabisan stok, ketidakpuasan terhadap barang lama, atau pengaruh dari iklan. Nah, masalah bisa bersifat rutin atau mendadak atau bisa juga berkembang perlahan. Pemasaran membantu memunculkan kesadaran ini lewat analisis aktivitas produk, emosi, dan perilaku konsumen untuk mendorong pembelian. Nah, di sini saya akan memberikan contoh pertama, yaitu seperti contoh pertama itu ketika kita ingin mencuci piring, ternyata sabun cuci piring kita habis dan kita baru menyadari kita tidak bisa mencuci piring tanpa adanya sabun cuci piring. Nah, di situ kita mulai mencari sabun cuci piring baru di market terdekat atau membuka aplikasi online untuk membeli sabun cuci piring. Nah, itu contoh dari problem recognition bersifat masalah rutin. Contoh yang kedua yaitu ketika seorang mahasiswa tidak sengaja menjatuhkan HP-nya dan HP-nya menjadi rusak sehingga dia tidak bisa membuka HP itu tersebut. Seperti yang kita tahu, kita sebagai mahasiswa yang menggunakan HP untuk barcode untuk absen di Adlink. Nah, mahasiswa ini tersebut akan membuka aplikasi untuk membeli HP baru atau pergi ke ponsel terdekat untuk membeli HP baru. Nah, itu contoh dari problem recognition bersifat masalah mendadak. Nah, contoh yang terakhir, yang ketiga, yaitu kita nih sebagai mahasiswa yang sehari-harinya pergi ke kampus menggunakan sepatu. Nah, sepatu ini sudah lama kita beli. Nah, kita mulai sadar bahwa sepatu kita ini solnya mulai menipis dan tidak nyaman lagi untuk dipakai. Tapi kita masih memakainya. Lama-kelamaan kita mulai sadar kaki kita tidak nyaman lagi untuk menggunakan sepatu tersebut. Nah, di situ kita mulai mencari sepatu baru untuk kita beli. Nah, itu contoh dari problem recognition bersifat masalah berkembang perlahan. Yang kedua, informasi research. Tahap ini terjadi saat konsumen menyadari kebutuhan. Mereka mulai mencari informasi dari ingatan atau sumber eksternal seperti orang lain, media, dan toko. Untuk keputusan sederhana, konsumen mengandalkan pengalaman. Untuk pembelian yang lebih kompleks, pencarian lebih internal dilakukan. Konsumen menyaring merek yang layak dipertimbangkan dan mulai membandingkan. Peran pemasaran sangat penting untuk memastikan merek mereka dikenali dan dipilih selama proses ini. Nah, di sini konsumen mulai menggali informasi dari dua sumber, yaitu sumber pertama yaitu sumber internal dari pengalaman pribadi dengan produk yang sudah pernah dibeli sebelumnya. Yang kedua, dari sumber eksternal dari pengalaman orang lain atau dari teman atau dari keluarga, dan bisa juga dari media sosial atau dari iklan. Nah, untuk keputusan yang sederhana seperti membeli sabun, konsumen biasanya hanya mengandalkan pengalaman sebelumnya. Contohnya seperti ketika kita membeli merek sabun A, ternyata merek sabun A ini lebih wangi, lebih bersih daripada merek sabun B. Jadi kita membeli lagi merek sabun A ini. Nah, contoh itu untuk keputusan yang sederhana. Tapi untuk pembelian yang kompleks seperti membeli HP, mobil, konsumen akan lebih teliti, mendalam, dan serius dalam mencari, karena produk yang dibelinya akan dipakai dalam jangka waktu yang panjang, sehingga konsumen akan lebih membandingkan harga, kualitas, layanan, dan reputasi merek. Jadi selama proses ini konsumen akan menyaring merek yang lebih cocok dengan dirinya, yaitu bisa disebut dengan advocate side.
Pembandingan produk sederhana, pembandingan produk berdasarkan fitur, harga, kualitas, dan lain-lain. Peran pemasaran sangat penting dalam tahap ini agar merek mereka muncul dalam pencarian dan dipilih oleh konsumen. Yang ketiga, evaluation of alternative. Konsumen membandingkan pilihan berdasarkan fitur dan manfaat yang dianggap penting. Ada yang menilai berdasarkan sikap umum, atribut tertentu, atau perasaan saat membayangkan memakai produk. Seperti kita membeli laptop, bisa dilihat dari spesifikasinya, tapi membeli baju bisa berdasarkan pada rasa percaya diri saat kita mencobanya. Seperti kita try baju di kamar baju ganti, kita bisa melihat di kaca apakah kita cocok memakai baju tersebut. Kalau cocok, mungkin kita bisa merasa cantik atau percaya diri. Pemasaran atau menyesuaikan pesan mereka dengan cara konsumen menilai baik secara logis maupun emosional buruk untuk mempengaruhi pemilihan mereka. Yang keempat, purchase decision. Yang pertama, kebiasaan pembelian. Yang kedua, pembelian pola berdasarkan produk. Yang ketiga, pengaruh media dan teknologi. Yang keempat, faktor penentu pilihan outlet. Yang kelima, penyelesaian transaksi. Yang keenam, kesempatan mencipta kesan akhir. Dan yang terakhir, strategi pemasaran di titik pembelian. Selanjutnya, yang kelima, post-purchase evaluation. Kepuasan konsumen ini tergantung pada apakah produk memenuhi keharapan mereka. Kayak kita membeli barang di review TikTok kayak skincare gitu, kita membeli dari review-review orang sangat bagus dan bisa menghilangkan jerawat mereka. Nah, jika kita membeli produk tersebut baik di muka kita jadi bagus, pasti kita merasa puas dan terus-terus membeli produk tersebut. Jika muka kita hancur dan berjerawat karena produk tersebut, kita bakalan merasa kecewa dan mungkin mengeluh kepada produk tersebut atau perusahaan tersebut. Disonansi ini terjadi saat konsumen meragukan pilihannya, terutama untuk pembelian penting. Pengalaman positif mendorong pembeli ulang dan rekomendasi baik. Baik, selanjutnya adalah routinized response behavior. Routinized response behavior ini terjadi ketika konsumen membuat keputusan berdasarkan penting atau tidaknya sebuah produk. Produk yang dianggap tidak terlalu penting itu seperti sabun ataupun pasta gigi. Nah, ini karena merupakan kebiasaan mereka. Jadi konsumen itu tidak mencari lagi informasi lain atau membandingkan dengan alternatif lainnya. Selanjutnya, limited and extensive problem solving behavior. Dalam limited problem solving, konsumen itu menghadapi keputusan yang sederhana, mempertimbangkan berbagai alternatif dengan mencari informasi yang terbatas. Nah, biasanya itu terjadi produk yang tidak asing namun belum cukup rutin. Sementara extensive problem solving itu terjadi ketika konsumen benar-benar baru dalam produk tersebut atau keputusannya itu dianggap sangat penting. Nah, ini dibutuhkan pencarian yang lebih luas dan juga evaluasi menyeluruh. Contohnya itu ketika kita ingin membeli mobil ataupun rumah. Selanjutnya, nominal decision making. Nominal decision making ini adalah keputusan di mana konsumen itu membeli suatu produk itu secara langsung tanpa berpikir panjang. Konsumen tidak membandingkan produk dengan produk lain atau mencari informasi lain dikarenakan sudah menjadi kebiasaan mereka atau sudah loyal pada satu merek tersebut. Sebagai contohnya itu seperti garam ataupun tisu. Meskipun produknya sederhana, keputusan ini adalah sangat penting bagi kita untuk dilakukan. Selanjutnya yaitu ada limited decision making. Limited decision making ini adalah keputusan dengan pencarian informasi terbatas dan mempertimbangkan sedikit alternatif. Keputusan sering didasarkan pada ingatan,
harga, atau keinginan sesaat tanpa evaluasi mendalam. Contohnya yaitu saat kita pergi ke supermarket, kita ingin membeli sebuah minuman. Nah, kebetulan di situ ada minuman baru varian anggur. Nah, kita langsung membeli tanpa memikirkan atau membandingkan produk tersebut dengan produk yang biasanya kita beli. Contoh lain yaitu pada pasta gigi, kita biasanya sering menggunakan pasta gigi merek A. Tetapi pasta gigi merek B ini sedang ada diskon 50%. Nah, tanpa pikir panjang kita langsung membeli yang produk merek B ini karena terdapat diskon. Selanjutnya yang ketiga yaitu extended decision making. Keputusan pembelian ini melibatkan pencarian informasi dan evaluasi yang mendalam karena konsumen belum memiliki cukup pengetahuan. Umumnya terjadi untuk produk mahal atau produk penting seperti rumah, elektronik, atau hadiah spesial. Contohnya saat kita ingin membeli laptop, kita pasti mencari dulu rekomendasi atau review dari YouTube, atau kita cari tahu gimana laptop yang bagus, dan kita bertanya kepada orang yang lebih tahu, contohnya seperti dosen kita sendiri. Kita menanyakan laptop spek apa yang bagus untuk kita gunakan saat ini. Nah, jadi kesimpulan dari materi kami ini adalah proses pengambilan keputusan konsumen terdiri dari 5 langkah utama. Yang pertama, pengenalan masalah. Yang kedua, pencarian informasi. Yang ketiga, evaluasi alternatif. Yang keempat, keputusan pembelian. Dan yang kelima, evaluasi pasca pembelian. Dalam proses ini, konsumen bisa membuat 3 jenis keputusan berdasarkan tingkat keterlibatannya. Yang pertama yaitu nominal decision making, yang kedua limited decision making, dan yang ketiga extended decision making. Nah, jadi jenis keputusan ini dipengaruhi oleh faktor situasi, pengalaman, serta faktor emosi, dan juga faktor eksternal seperti iklan dan media sosial serta platform lainnya. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.